Ya, pemirsa, topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda di tengah pelemahan harga saham dan harga komoditas. Kemudian juga ada potensi pembagian dividen dengan ekspektasi kinerja dari pertambangan batubara masih akan tetap bagus sampai dengan kuartal 4 atau full year di 2022. Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan, kali ini dari perbankan dan masih terkait dengan rilis kinerja di 2022. Di mana pemirsa PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS mencatatkan kinerja menggembirakan di sepanjang tahun 2022. Anak usaha Bank Mandiri mencatatkan kenaikan laba bersih 42,2% dari tahun sebelumnya atau secara year on year. Berdasarkan materi paparan kinerja perseroan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham BRIS berhasil mengantongi laba bersih 4,3 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh 42,2% dari tahun sebelumnya di 3,02 triliun rupiah. Pertumbuhan laba bersih tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar 18,7% year on year menjadi 19,2 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya di 17,80 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan dan pendapatan berbasis komisi dan biaya atau fee-based income. Persero mencatatkan pembiayaan sebesar 207,7 triliun rupiah atau meningkat 21,3% secara year on year. Pertumbuhan ini disertai dengan perbaikan kualitas aset di mana non-performing loan secara gross berada di level 2,4%, turun dari 2,9% pada akhir 2021. Sedangkan pendapatan berbasis komisi dan biaya atau fee-based income, BRIS mencapai 3,71 triliun rupiah di 2022. Atau meningkat 21,2% dari tahun 2021 yang mencapai 3,06 triliun rupiah. Fee-based income Bank Syariah Indonesia tumbuh dari semua sumber pendapatan dari layanan e-channel, tumbuh 23,8% year on year, menjadi 895,7 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham BRIS lebih dominan bergerak di zona hijau, namun range pergerakannya masih relatif sempit dan masih berada di area di 1.300-an. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRIS di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.340, kemudian pada pukul 9 mengalami penguatan di 1.350. Pada pukul 9 lewat beberapa menit maksud kami. Kemudian pada pukul 10 menguat di 1.355, namun penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi pertama pada siang tadi di 1.345 dan menguat tipis di pembukaan sesi kedua di 1.350. Kami akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. BRIS ditutup menguat di 0,75% dan ditutup di level 1.345, tampaknya level yang sama di penutupan sesi pertama pada perdagangan siang tadi. Level terendah di 13.40 level pembukaan. Kemudian level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 1.365 dan di sesi pertama pada siang tadi BRIS sempat masuk ke dalam deretan top gainers. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BRIS di beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, lebih cenderung mengalami tekanan ini, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.100-an, namun BRIS mencoba kembali untuk bangkit. Karena di September masih bergerak di 1.400-an hingga Oktober, namun lebih cenderung melemah, pemirsa, karena November di 1.300-an, Desember di 1.200 dan begitu juga di Januari. Namun antara perdagangan Desember dan Januari, BRIS sempat mengalami tekanan secara intraday-nya di level 1.100-an. Sementara di Februari ini sudah berbalik kembali ke 300-an, sebelumnya juga sempat menyentuh ke 1.400-an, pemirsa. Namun dalam perdagangan secara year to date ini pergerakan saham BRIS lebih cenderung mengalami volatilitas yang cukup tinggi dan masih jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya oleh BRIS pasca dari aksi korporasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya.
di kisaran 14,52 kali, PSR-nya di 2,75 kali, PBV dari BRIS di kisaran 2,25 kali, dan PCFR-nya minus di 4,14 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.